Ketika itu namanya masih bujang tuh masih banyak keinginan, Pak. Betul. Keinginan, ya istilahnya tuh pengen punya ini, punya itu, punya itu. Keadaan saya, keadaan ekonomi sulit lah saat itu. Akhirnya saya ketemu seseorang dulu, dikasih tahu ada suatu tempat, namanya tempat pesugihan dan Snow Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih, Pak Wahyu. Ya. Saya silaturahmi ke Pak Wahyu ya daerah sini. Alhamdulillah. Ini langsung saja ini pemirsa ini semakin penasaran dengan Pak Wahyu yang konon di dunia nyata ini memang ada namanya itu pesugihan dan orang ngupang atau orang cari jalan pintas tanpa bekerja yang selayaknya orang bekerja. Itu Pak Wahyu sendiri punya pengalaman itu gimana waktu Pak Wahyu sendiri? Saya dengar Pak Wahyu mempunyai itu pengalaman itu. Tolong diceritakan pada kami semua yang bisa menyaksikan ini supaya kami nanti bisa paham dan mengambil hikmahnya semua itu. Jadi gini, seingat saya waktu itu tahun 90-an. Tahun 90-an itu posisi saya itu masih bujang. Ketika itu namanya masih bujang tuh masih banyak keinginan, Pak. Keinginan, ya istilahnya tuh pengen punya ini, punya itu, punya itu. Keadaan saya, keadaan ekonomi sulit lah saat itu. Akhirnya saya ketemu seseorang dulu, dikasih tahu ada suatu tempat, namanya tempat pesugihan, daerah Anu lah, saya tidak sebutkan namanya. Dikasih tahu begini. Akhirnya saya penasaran, datanglah saya ke sana, menemui daerah itu dan menemui orang yang dimaksud itu, dan memang ketemu. Tujuan ke sana untuk mencari kekayaan. Iya, tujuan saya untuk mencari kekayaan awalnya seperti itu. Sempat ngobrol panjang sama ya katakanlah seorang dukunnya itu, juru kunci lah. Sempat ketemu sama juru kuncinya, ngobrol panjang lebar, dikasih tahu caranya seperti ini. Nah, dikasih sesuatu. Nah, setelah selesai bicara, udah panjang lebar ngobrol, saya pulang. Pulang itu saya jalan kaki karena saya nggak punya ongkos, nggak punya uang waktu itu. Jalan kaki, tiba-tiba di tengah jalan hujan gede. Pak, mohon maaf, sebelum pulang itu otomatis kan ketemu dengan juru kunci di rumahnya beliau atau di tempat itu. Apa yang disampaikan? Pertanyaannya apa yang disampaikan pada begini, disampaikan kamu pulang ke rumah bawa surat ini, bawa syaratnya dia. Nanti malam Selasa disuruh nyediain satu kamar kosong. Nanti sekitar jam 12-an atau jam 1-an nanti akan datang seseorang atau makhluk lah namanya, yang berbentuk wanita, cantiknya luar biasa. Nah, tuh. Nanti kalau sudah ketemu kamu bilang minta apa, bilang aja sama perempuan itu minta anu tuh. Ya saya udah mengerti, dikasih saran seperti dikasih penjelasan seperti itu sama si juru kuncinya itu, saya udah paham. Akhirnya saya pulang di perjalanan hujan besar. Mohon maaf saya potong, yang dimaksud ketemu dengan wanita cantik itu wujud manusia kayak kita biasa atau makhluk? Menurut cerita juru kunci seperti manusia biasa, tetapi dari alam yang berbeda. Berarti ibarat dari makhluk halus lah ya. Iya, kira-kira seperti itulah. Cantiknya luar biasa itu, nggak ada lawan lah gitu di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kan saya belum sempat ke situ. Cuma menurut cerita dari si juru kunci itu, maka akan kedatangan seorang perempuan cantik yang seperti bidadari, katanya seperti itu. Nah, akhirnya saya pulang kan dengan cerita itu, saya ingin membuktikan apakah benar apa yang dikatakan si juru kunci itu. Tapi ya itu tadi saya bilang, di perjalanan tuh hujan besar. Dari juru kunci mau pulang ke rumah lagi. Mau pulang ke rumah tuh di perjalanan tuh ada terhalang hujan besar. Besar banget, hujan angin lah kata orang saya mah. Hujan angin, dor gelap kata orang Sunda mah. Petirnya nyamber kemana-mana.
barang yang aku pegang itu lepas. Ya, pemberian dari juru kunci itu, juru kunci syarat itu lepas ke bawah air, ya nggak bisa saya ambil karena airnya cukup lumayan lah deras itu, karena tiba-tiba saja itu besar, hujannya besar juga, dan saya nggak berani ngambil karena petirnya gede. Akhirnya saya berteduh di saung. Yang di pinggir jalan tuh ada saung kayak sawah, saung-saungan gitu, kalau bubuk-bubukan gitu. Saya di situ berteduh. Ya lumayan lah, cukup lama, kurang lebih 1 jam saya di situ. Setelah kelihatan hujannya agak mulai reda, saya pulang. Pulang tapi nggak bawa apa-apa karena udah hilang bawa air tadi. Jadi ya padahal itu satu syarat-syarat yang harus mutlak dibawa Pak Wahyu untuk melakukan ritual dengan permintaan biar cepat kayak tadi. Syaratnya itu harus bawa pulang. Kebetulan itu hari Senin malam Selasa. Kalau saya tadi hari Senin. Kalau memang saya harus pulang nanti malam. Berarti Senin sore ya. Senin. Harusnya kalau memang tidak ada halangan nih. Kalau tidak ada halangan, saya nanti malam ritualnya. Cuma mungkin karena ada halangan, udah jadi. Terus setelah terbawa air itu gimana? Atau memang padahal Pak Wahyu sudah membayangkan ya nanti Pak Wahyu akan tercapai apa yang diharapkan, seperti mencari kekayaan yang dalam pintas. Iya. Di waktu posisi saya masih di gubuk tuh ya, karena masih hujan tuh, kebayang orang tua, kebayang wajah orang tua, nangis. Akhirnya hati saya luluh. Saya jadi ragu gitu, takut, ragu, galau, hati saya nggak karu-karuan lah, campur aduk saya. Akhirnya saya pulang menemui almarhum ibu saya, waktu itu masih ada, kan udah nggak ada kan. Saya minta maaf, minta ampun dan bertobat saya. Kata ibu saya, ya sudah, saya maafkan, kata ibu saya itu. Nah, sekarang kamu pergilah ke Sukabumi, diantar sama Bapak Iip, orang tua angkat saya. Di sana saya belajar belajar agama, belajar macam-macam ilmu agama, sampai saya ngerti, sampai saya bisa. Akhirnya saya pulang ke Cirebon. Dan saya kapok tidak mau melakukan hal itu lagi. Sampai sekarang saya tobat ke Tuhan. Sebelum Bapak ke kemana tadi? Sukabumi itu memang keinginan Pak Wahyu itu dari awal betul-betul ingin mencari kekayaan itu ya. Iya, karena tadi nggak tahan dengan kemiskinan yang Pak Wahyu rasakan saat itu. Betul. Terus sempat nggak juru kunci itu nanti di samping ditemuin oleh perempuan cantik sejagat raya ini, cantiknya, ada nggak yang disampaikan sama Pak juru kuncinya, nanti jangan takut ya kalau ada tumbal, mohon maaf, apa yang perlu dipersembahkan untuk mendatangkan kekayaan? Iya, memang ada. Jadi kata juru kuncinya, sebelum melakukan suami istri gitu kan, gitu, si makhluk itu kan ngajak saya untuk berhubungan suami istri. Jangan dulu dilayani, kamu minta dulu sesuatu, minta apalah, minta harta misalkan, uang banyak misalkan. Nah, setelah si makhluk itu nyanggupin, baru kamu di situ. Oh, berarti kita harus berani bersetubuh dengan makhluk itu. Setelah itu kita nanti akan kedatangan uang yang banyak seperti itu. Yang seperti dilihat di film-film tuh, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan meninggalkan uang atau meninggalkan emas atau apa barang setelah dilayani sama si makhluk tersebut. Tapi ngomong-ngomong, ada tumbalnya nggak, Pak? Iya, pasti ada, karena dia juga istilahnya bahasa orang mah nggak mau rugi lah gitu, pasti minta sesuatu, ya tumbal itu nggak mau gratis lah ya. Gratis ya. Nah, kembali lagi ke Sukabumi tadi. Setelah sampai ke Sukabumi, saya ketemu sama, kalau lamanya lupa saya, kalau nggak salah nama Kiai Hijena, kalau nggak salah. sempat cerita Pak Wahyu mengenai hal yang sudah dilakukan Pak Wahyu? Enggak. Saya ceritanya ke Bapak angkat, ke Pak Ustadz Iip, menceritakan kalau Pak Wahyu sudah menjalani ini hampir gitu, tapi gagal ya. Gagal. Akhirnya saya diasarankan sama Pak Iip, ayo kita ke sana aja, ke Sukabumi. Kamu
kamu belajar di sana. Untuk mencari pencerahan, untuk mencari ilmu, untuk dari hikmah ya. Iya, supaya saya lebih ngerti, supaya saya jangan putus asa dalam hidup. Akhirnya saya belajar di sana, saya tambah mengerti. Akhirnya saya bertobat di situ, minta ampun sama Allah, maaf masa saya nggak kapok, nggak mau lagi, udah cukup terakhir itu, nggak mau lagi. Masya Allah. Oh, jadi oke, sebelum ditutup memang tempat yang Bapak samperin ke tempat untuk mencari kekayaan itu memang di situ memang terkenal, banyak orang yang cari ke situ, dan memang terbukti ya. Banyak. Posisi saya waktu itu ada beberapa orang. Ada laki-laki yang kelihatan mukanya pusing banget, kelihatannya tuh putus asa. Saya lihat ibu-ibu juga kelihatan mukanya teh pusing, kayak stres. Gimana ya, kayak lihat putus asa katanya. Saya lihat wajah-wajah mereka tuh satu persatu nggak ada yang cerah, satu pusing semua. Dirundung kepusingan, entah pusing karena utang, entah karena dihina saudara atau tetangga atau teman, karena miskin gitu, atau ya gimana lah. Akhirnya lari mencari jalan pintas untuk penyelesaiannya bagi mereka. Tapi ada teman saya, bukan teman, kenalan situ, kenalan dadakan di situ. Jadi dia, maksudnya berhasil, nggak maksudnya udah kasih syarat segala macam itu ya, dia pulang. Kemungkinan jadi, kemungkinan, soalnya sampai sekarang belum ketemu lagi. Gitu. Soalnya dia pulang duluan, saya belakangan. Berarti inti akhir cerita ini sebetulnya tempat itu memang ada, cuma dan banyak yang berhasil kaya tapi harus memakai tumbal kaki. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Sebenarnya gini Pak, tuh pesugihan itu ada yang berhasil atau ada yang tidak. Jadi tidak semua berhasil mulus. Tidak berhasil mulus, tidak. Ada kemungkinan gagal juga. Sebab apa? Di situ ujiannya nggak mudah. Kan di situ kan nanti bertemu makhluk lain, godaannya tuh. Ujiannya kan misalkan ada ular misalnya, dan disuruh, kalau bisa kan biasanya kan suruh tirakat dulu di sana, tirakat gitu waktu tempat. Cuma saya nggak mau tirakat, saya pulang ke rumah aja. Saya suatu disiapkan ruangan kosong, ya. Terus kamar kosong lah. Di tempat itu? Ya, maksudnya rumah saya gitu. Harus disediakan kamar kosong untuk tamu makhluk itu. Cuma saya belum sempat. Jadi setelah membawa syarat dari juru kunci atau tempat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan itu, dikasih syarat, saya disuruh bawa pulang, di rumah suruh menyediakan tempat khusus atau kamar khusus untuk apa ya, ritual di situ, untuk mendatangkan makhluk gaib yang bisa menjanjikan kekayaan itu. Iya. Jadi saya tapi nggak kesampaian. Alhamdulillah sampai akhirnya ada wasilah digagalkan oleh Allah dengan lantaran syarat itu dengan datangnya hujan tadi ya. Mungkin Allah menggagalkan dengan caranya hujan itu kepada saya agar saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu makanya saya mengerti, karena di saat posisi itu juga wajah kedua orang tua saya itu di mata saya itu terbayang terus, jelas nangis, marah dan sebagainya. Akhirnya saya pulang dan minta maaf sama kedua orang tua saya yang sekarang sudah ada almarhum. Waktu itu kan masih ada, dan sampai sekarang saya kapok. Tobat nasuha, saya nggak mau lagi ke situ lagi. Sampai sekarang saya menjalani agama, ya istilahnya tuh belajar agama terus-terusan agar saya lebih mengerti, lebih matang, dan saya tidak mau lagi istilahnya kapok lah itu. Cukup sampai sekali itu, dan seumur hidup nggak mau lagi. Itu. Untuk teman kita atau saudara-saudara kita menyaksikan hal ini, apa pesan dan kesannya Bapak dengan tidak tersampainya mencari kekayaan mendadak karena memakan korban dan tumbal, apa pesan untuk kita semuanya diikuti? Begini, pesan saya kepada orang-orang yang ingin melakukan pesugihan, sebaiknya jangan, karena setan itu nipu. Tidak ada harta dari setan, itu tidak ada. Kalaupun ada, minta tumbal. Dan kalau tumbalnya udah habis, ya dirinya sendiri yang akan dibawa. Begitu. Sesusah apapun, sesulit apapun kita hidup, janganlah sampai datang ke pesugihan. Minta tolong saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya.
Itu pendapat saya. Jejak saya yang dulu jangan diikutin. Dan saya juga udah bertobat, udah menyesal. Sampai sekarang saya juga tidak mau lagi ke sana lagi. Intinya mau udah tobat nasuha lah. Intinya bagi yang belum jangan sampai gitu, jangan sampai ke sana. Karena setan itu sifatnya menipu. Tidak ada harta dari setan, tidak ada. Yang ada tipuan-tipuan aja. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Pemirsa, jadi pengalaman kisah nyata yang dialami Bapak Wahyu ini yang tadi banyak disampaikan, intinya kita jangan sampai tertipu oleh tipu daya setan maupun iblis yang menjanjikan kita ini akan kaya. Sebetulnya ini akan menghancurkan dan membinasakan kita sendiri Pak ya, di muka bumi atau di dunia ini. Maka dari itu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Iya, minta kekayaan sama Allah aja. Kata Allah yang Maha Kaya, Maha Pengasih dan Penyayang. Pemirsa, demikian kisah nyata yang dialami Bapak Wahyu. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang dengan beliau juga, mungkin di tempat dan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan manfaat. Tolong di komen, di subscribe dan di like video ini bila mana ada manfaatnya, bisa di share untuk teman-teman kita. Mudah-mudahan ini semuanya ada hikmahnya di semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ayu. Iya. Masya Allah.